Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada hari ini, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka tugas saya sebagai CGP calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu aksi nyata tentang budaya positif, tentang implementasi konsep budaya positif di SD Negeri 25 Indralaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti acara ini. Ini merupakan tugas saya, tadi sudah saya sampaikan sebagai calon guru penggerak, dan sekarang sudah di modul 1.4. Kami mohon waktunya sebentar untuk saya mengimbaskan tentang implementasi konsep budaya positif. Jadi nanti ada hal-hal yang akan saya sampaikan, mohon ditanggapi atau mohon dinilai. Hal-hal yang baik boleh diambil, boleh ditiru. Kalaupun ada penyampaian saya yang kurang, mohon dimaafkan. Dan nantinya ini semua muaranya adalah kepada cara kita sebagai seorang guru. Jadi baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata modul 1.4 itu adalah modul terakhir di modul 1. Jadi modul 1 itu ada 4, modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nanti koneksinya ada di terakhir yang bisa saya sampaikan. Yang modul 1.4 ini tentang budaya positif. Kalau kita dengar tentang positif, itu hal-hal yang mana biasanya Bapak Ibu? Ya, yang bagus. Tapi 2 tahun ini ada positif yang jelek. Apa Pak Mozi? Positif COVID. Jadi selama ini yang kita kenal dengan yang kita tahu tentang budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan, ya, biasanya kebiasaan. Nah, positif yang baik. Jadi ya tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita gali dari sekolah kita. Nah, jadi nanti setelah saya menyampaikan materi, kalau Bapak Ibu ada yang bertanya atau ada hal yang perlu didiskusikan, atau nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tetapi kalau tidak, ya jadi PR. Atau Bapak Ibu yang sudah bisa jawab, nanti kan di sini ada Bu Sari Dewi yang sudah duluan, nanti bisa bantu saya. Bu Sari Dewi di sekolah kita alhamdulillah ada 2 guru penggerak yang sudah selesai. Jadi memang banyak gambaran yang sudah saya dapatkan dari beliau berdua, dari Bu Sari Dewi dengan Ibu Suharyati. Jadi alhamdulillah saya bisa mendapat gambaran dan bisa belajar lagi tentang bagaimana guru penggerak, dan nantinya semoga kita sama-sama mendapat efek yang positif dari kegiatan tersebut. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya lanjutkan. Sebelum tentang budaya tadi, ada sebuah perubahan paradigma, yaitu ada sebuah ilustrasi atau kegiatan yang bisa menunjukkan bagaimana sebuah perubahan paradigma. Jadi kegiatan kepalan tangan ini maksudnya adalah menunjukkan bagaimana sebuah kontrol kita. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apapun atau rahasia atau apapun istilahnya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Misalnya Ibu bisa pegang
genggam, buatlah sebuah kepala. Nah, teman Anda, misalnya Meli, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta ya, Anda untuk memberikan benda tersebut. Jadi Bu Sal tadi genggam, Meli minta, Bu Sal, iya tangan Bu Sal, minta. Nah, lanjutnya B, bisa membujuk, Meli ini bisa membujuk. Bu Sal kaget, balik kuantar Bu Sal. Nah, tunjuklah yang ada di tanganmu itu Bu Sal. Atau kali ini kita makan nasi padang Bu Sal. Tapi tunjuklah yang di tanganmu itu. Mengancam. Nah Bu Sal, awas baik kalau tidak dikasih. Nah, genggaman tangan itu. Menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau dirayu, bisa jadi dikasihkan, bisa jadi tidak, tergantung dengan pribadi masing-masing. Berarti tergantung Bu Sal atau Meli, tergantung Bu Sal atau Meli kira-kira. Bu Sal, oh iya, jadi tergantung Bu Sal. Tadi olah Meli, tadi ancam, uji Bu Sal jangan, pokoknya jangan, tidak boleh kamu kunjuk ke kamu Mel, kasih ke kamu Mel. Nah itu, jadi apa artinya? Nah, kalau kita hubungkan, sebenarnya Bu Sal tadi punya kontrol sendiri, ya. Nah, mau kita kasih uang Bu Sal, saya kasih uang 2 juta, kasihlah yang ada di tanganmu itu. Kalau kata Bu Sal tidak boleh, mana kata Meli apakah mendapatkan? Tidak. Jadi apa artinya? Bahwa semua itu kita bisa mengontrol orang lain adalah sebuah ilusi, ya, ilusi. Jadi sebenarnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini berkeyakinan bahwa kita bisa mengontrol kelakuan murid, tetapi sebenarnya adalah yang berlaku murid itulah yang punya kontrol diri, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Woi, ayolah kata Meli tadi. Kalau usaha udah ngasih aku kena marah. Ibu malah sekolah. Aja. Tapi kalau kata Bu, jangan. Ini punya aku, berharga. Dia tidak akan berubah. Itu sebuah ilusi. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua itu adalah ilusi. Sebenarnya kontrol diri adalah ada di dalam diri sendiri. Nah, jadi selama ini kita berkeyakinan, ya, tapi tidak salah. Maksud saya seperti ini. Memang kita harus membimbing. Bagaimana cara menunjukkan atau menyadarkan anak itu mau berubah kalau disadarkan. Ada kemauan dari dalam. Kalaupun kita bujuk, kita marah, kita tegur, tidak ada, dia tidak mau, maka tidak akan berubah. Yang kita ubah adalah dari kemauan, dari intrinsiknya, dari dalam dirinya. Mungkin bisa berubah. Ayo kerjakan ini, tapi ketika kita pergi tidak dikerjakan lagi karena tidak ada kesadaran di dalam diri. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini kita sebagai guru pasti pernah menemukan siswa kita yang berperilaku yang menurut kita itu perilaku buruk, dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang kalau semua sudah berjalan seperti semestinya memang luar biasa, loh. Kita sebagai guru tidak susah lagi. Tapi memang berat. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau anak-anak yang biasanya kalau pengalaman saya yang banyak kegiatan yang negatif di kelas, banyak ribut, banyak ini, ada hal yang dia cari, biasanya seperti itu. Nah, itulah tugas kita memang berat. Kita harus memahami anak.
yang jumlahnya lebih dari 10 dalam kelas itu. Jadi memang sangat berat. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini tadi, kalau menurut stimulus respon tadi orang lain bisa mengontrol, tetapi hanya saya yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini sering kita lakukan. Ya memang manusiawi Bu. Sering, saya juga sering melaksanakan. Kalau sudah dibujuk gagal, paksa pula biasanya. Tidak Ustaz? Iya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya adalah kolaborasi bersama-sama lebih halus. Model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Nah itu maksudnya win-win yang sering kita dengar. Selanjutnya, nah sekarang baru masuk ke budaya positif. Kalau tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu Guru bahwa positif itu nilainya baik, bagus, ya. Budaya adalah nilai-nilai. Nah ini, kalau secara pengertian, budaya sekolah itu merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang bercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, seluruh warga sekolah harus bersinergi. Guru memegang peran penting. Nah ini kata kuncinya. Yang pertama, seluruh warga sekolah harus bersinergi. Yang kedua, guru memegang peran penting. Jadi semua harus berkolaborasi. Tetapi yang memegang peran paling penting adalah guru. Untuk membangun budaya yang positif, yaitu menggali potensi kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, baik secara fisik maupun secara batin, aman nyaman gitu. Aman kalau secara fisik mungkin dengan adanya pagar, dengan adanya halaman yang nyaman, yang bagus, itu bisa membuat positif aman nyaman. Tapi ada juga dari dalam diri. Jadi agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Memang pendidikan guru penggerak ini dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Kalau Bu Dewi sudah kenyang merdeka belajar ini. Kalau saya masih baru belajar. Jadi merdeka itu maksudnya bisa tanpa paksaan, tetapi mempunyai tanggung jawab tetap. Nah, jadi ada konsep budaya positif. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol tadi sudah saya sebutkan di awal. Terus ada disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini mempunyai motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan keyakinan kelas. Jadi selama ini mungkin kita banyak mendengar tentang hukuman. Kalau anak tidak menuruti, maka kita hukum. Tapi ada lagi konsekuensi. Apa nanti bedanya? Ada bedanya. Ada lagi restitusi dan keyakinan kelas. Terus selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasarnya agar manusia menjadi merdeka. Terus ada 5 posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, kita bahas satu-satu. Nah ini tadi ilusi bahwa penguatan
positif, berilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, dalam budaya kita, makna disiplin, kalau kita dengar disiplin biasanya identik dengan tepat waktu, benar gak Bu? Dengan keteraturan, ya, kepatuhan. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita masuk jam 7, anak-anak harus datang sebelum jam 7. Nah, jadi dibuat untuk membuat kepatuhan anak. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, bagaimana maksudnya? Nanti dibahas. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi disiplin itu kalau sudah ada di dalam diri kita, itu sudah tidak perlu lagi dikontrol oleh orang lain atau disuruh oleh orang lain. Nah, tapi memang susah, ya. Tapi ya kita tahu ilmunya dahulu, kemudian kita berusaha untuk bagaimana menyesuaikannya. Nah, kalau anak-anak mungkin ada yang disiplin karena takut dimarahi oleh guru, oleh kepala sekolah. Nah, kalau misalnya sudah ada kesadaran dari dalam diri kita, maka tidak ada lagi orang lain yang harus mengontrol. Jadi 3 motivasi perilaku manusia, yaitu ya, silakan Bu, tidak apa-apa. Iya. Silakan. Jadi saya lanjutkan, 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita terkadang tertib kalau dihukum, diancam dengan sebuah hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini, yang datang pagi terus dapat hadiah. Nah itu penghargaannya. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau ini sudah dari dalam diri, tidak takut hukuman, tidak takut dicaci, tidak takut, bukan tidak lagi itu menjadi dasar, tetapi sudah memang benar-benar percaya dan sudah sadar dari dalam diri orang tersebut. Jadi tadi ada setelah 3 motivasi perilaku manusia, yaitu sekarang ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau kita selama ini mendengar hanya hukuman, mungkin kita sekarang belajar tentang apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan sangat berpengaruh pada kejiwaan anak serta kurang baik dalam pembentukan karakter murid. Yang selama ini kita lakukan, saya lakukan. Memang dengan belajar seperti ini kita dapat mengetahui hal-hal yang baru dan mungkin bisa kita terapkan sedikit demi sedikit. Yang kedua, konsekuensi. Kalau hukuman ini biasanya anak datang langsung kita hukum tanpa kita memahami apa alasan dari anak dan segala macam, pokoknya langsung kita hukum. Yang kedua, konsekuensi, yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, jadi hanya dari pihak guru kesepakatan itu. Bedanya hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman tadi tidak ada kesepakatan, kalau konsekuensi ada kesepakatan, tapi dari guru, dari sekolah, murid belum dilibatkan.
murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ini hanya peraturan yang dari guru, dari sekolah. Jadi murid tidak diberikan untuk kebebasan, tidak tahu, tidak akan menyadari itu. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Anak-anak, kalau apa yang kalian inginkan dengan kebiasaan di kelas kita, misalnya rapi Pak, inginnya kelas kita rapi. Bagaimana kalau tidak rapi? Harus seperti ini Pak. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau konsekuensi hanya guru. Pokoknya kalau tidak rapi kalian harus nyapu di luar atau nyapu di dalam. Nah, itu bedanya sedikit. Hanya kalau konsekuensi itu tidak ada konfirmasi ke siswa, tapi kalau restitusi itu ada ajakan dalam membuat hal tersebut kepada siswa. Jadi siswa sudah mengetahui, memahami karena ikut membuat. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini secara singkat. Hukumannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Restitusi itu hanya sebuah pilihan. Terus hukuman tidak nyaman. Kalau konsekuensi juga tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan. Kalau hukuman itu korban, bahasanya mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban bisa mendapatkan ganti yang diuntung. Murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman karena ada peraturan yang dilanggar. Lalu murid anak mendapatkan penguatan. Nah ini semua hal-hal tentang konsekuensi dan restitusi. Nanti ada video yang bisa kita tonton. Jadi kalau restitusi itu ada kesepakatan yang dibuat dalam bentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang hal tersebut didapatkan dari siswa, bukan dari guru. Ini tentang keyakinan kelas. Nah, jadi apa itu keyakinan kelas? Kalau masalah restitusi tadi, biasanya sebelumnya sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswa, antara siswa dan guru. Jadi ada kesepakatan yang sudah dibuat. Saya lihat kalau di sini kan sudah kita mulai dari Bu Suharyati dan Bu Sari Dewi mengajak kita semua untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa kira-kira Pak? Supaya menghindari dari kecelakaan, jangan sampai kepala, darah. Ya, itu untuk siapa berarti Pak? Peraturan itu. Keuntungannya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Dan kita menyadari kalau tidak pakai helm bisa kena tilang. Satu. Yang kedua, ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terpleset ketika memotor, ketika jatuh, kecelakaan, ya jangan sampai lah. Cuman kalau kita sudah tahu konsekuensinya bahwa kita harus memakai helm agar ketika ada hal seperti itu kita bisa lebih aman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa, Bu? Kira-kira masker untuk apa, Bu? Tetap sehat atau
zaman COVID ini, ya sekarang sih alhamdulillah sudah mereda. Tapi tidak masalah juga sebenarnya, walaupun sudah mereda tetap pakai masker. Karena memang kalau tetangga kita dekat kita ada kena pilek, kadang kita cepat untuk ketularan pilek dan sakit ya. Jadi maksudnya adalah kita harus mengetahui dulu mengapa. Jadi kita harus tahu dulu karena ini. Mengapa harus pakai helm? Karena ini. Jadi kalau tidak pakai helm saya ini. Apa pakai masker? Ya, karena kalau tidak pakai masker saya ini. Kalau ngapa cuci tangan? Karena tangan kotor. Ketika mau makan kalau ini, nah, takutnya nanti kotorannya itu masuk ke dalam tubuh. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh guru dan murid untuk membuat sebuah pernyataan yang diyakini dan disepakati bersama. Jadi kuncinya ada diyakini dan disepakati. Apa yang diyakini dari kelas itu? Misalnya, ya itu tadi ingin kelas bersih, ingin jujur, semuanya jujur. Nah itu diharapkan dari siswa keluar seperti itu. Ya kalau misalnya kelas rendah bisa dibimbing, atau kelas tinggi pun saya rasa masih perlu bimbingan karena daya nalarnya kan masih berbeda dengan siswa yang lebih tinggi lagi SMP SMA. Jadi kita memang harus ada pancingan dalam membuat kesepakatan kelas. Kalau kita serahkan ke siswa, saya yakin kelas 1, 2, 3 tidak akan jalan. Nah anak, apa yang kami inginkan dari kelas kita? Pasti diam dulu anak-anak, ataupun jawab pasti udah bingung. Kelas 4, 5, 6 pun masih Bu ya. Nah tapi kita memang sebagai guru harus bisa ini mancing gitu. Karena daya nalar anak SD, SMP, SMA itu sudah lain. Jadi ketika membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, jadi kita pancing dahulu anak-anak itu. Seperti ini kita harus bagaimana nak kalau kelas kita kotor, nyaman atau tidak? Tidak. Dan kata kuncinya kotor, tidak nyaman. Berarti harus menjaga kebersihan. Anak-anak kalau ada yang nyontek mau gimana? Bagus tidak? Tidak Pak. Berarti apa itu kejujuran? Jujur dalam bertindak dan berperilaku. Dan seterusnya, memang kita sebagai guru SD memang harus membuat stimulus ya, membuat pancingan atau membuat bimbingan dahulu. Karena kalau tidak dibimbing tidak akan berjalan dengan kondisi murid SD. Jadi ini pembentukan keyakinan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum jadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu yang positif. Selalu jaga kebersihan, bukan tidak mengotori kelas, tapi bahasanya selalu menjaga kebersihan. Jadi kalimatnya dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ambil poin-poinnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya sesuaikan kita anak kita guru SD, ya keyakinannya sesuai, pasti tentang kebersihan, ketertiban. Karena anak-anak latihannya yang untuk itu. Tapi kalau project segala macam kita belum tepat karena memang kita masih tahap masih anak-anak gitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Maksudnya curah pendapat ini ya itu ketika kita buat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan anak-anak kelas yang kalian impikan seperti apa? Kalau misalnya kotor enak tidak dilihat. Nah, jadi dan pendapat. Seterusnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin tidak ada yang tidak tepat. Misalnya selalu pakai masker. Nah ternyata nantinya ada saat yang memang kita boleh tidak pakai masker. Maka itu harus direvisi dari waktu ke waktu memang harus sesuai. Nah,
Ini contohnya saja untuk kelas 1, kelas 5 dan kelas 7 sangat beda sekali. Dari kalimatnya sangat lain. Kelas 1 itu langsung ke poin-poinnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Boleh nanti menyesuaikan. Kan kita juga sudah pernah membuat. Jadi saya yakin bisa untuk ke depan bisa membuat secara tepat untuk kelas kita masing-masing. Selanjutnya setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kelas 5. Kalau tadi kelas 1 indikatornya jelas. Kalau kelas 5 sudah mulai bersikap positif. Kalau kelas 1, 2, 3 mana Bu? Pak, positif itu. Tidak tahu. Jadi memang kalimatnya disesuaikan dengan jenjangnya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, mana Pak diri terbaik itu? Kata anak Bu Dewi, kata anak Bu Ran. Pak mana Bu? Diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, kalau kelas 3 mungkin sudah mulai terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti ini. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Komitmen, misalnya, tapi mungkin lebih ini lagi ya. Kalau kelas 1, 2, 3 misalnya komitmen itu apa? Belum jelas. Jadi harus lebih konkret lagi. Setiap siswa harus mengerjakan tugas. Senantiasa membantu. Kita bandingkan dengan kelas 7. Kelas 7 ini kelas 1 SMP berarti. 1 SMP MTS. Nah, hanya 3 yang dibuat. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Tapi itu sudah mengcover seluruh yang diperlukan di dalam kelas. Hormat tentang menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi tidak ada pembulian segala macam. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Jadi memang kalimatnya sudah sangat berbeda. Kelas 1, kelas 5 dan kelas 6, kelas 7. Ini segitiga kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu boleh ini sebentar untuk melihat videonya. Nah, ini 10 menit tadi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu murid akan tumbuh dengan seimbang dan hakiki. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, sandar, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, jadi Ibu nanti setelah selesai ini akan saya ulang kembali untuk videonya. Jadi ada 5 tadi kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, ini bersifat fisiologis. Tapi yang keempat bersifat psikologis. Jadi kalau bertahan hidup itu tadi makan, Pak Fauzi, ya, rumah, terus apalagi rasa aman termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang 4 ini cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, itu bersifat psikologis. Jadi dari otak kita. Terus yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol manusia. Nah, ini ada juga videonya, tapi nanti saya jelaskan sejenak sambil itu terakhir nanti akan saya sampaikan videonya. Yaitu ada penghukum,
Penghukum ini saya contohkan saja. Misalnya ada anak datang telat, pokoknya dihukum tanpa ada cerita yang lain-lain, pokoknya kamu salah, kamu harus dihukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu biasanya lembut ngomongnya. Jangan siap, kalau kamu cak ini terus ibu bapak gitu tuh kepala sekolah, kayak lemah bapak gitu tuh kepala sekolah. Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi membuat murid nih merasa bersalah. Tidak keras. Kalau yang keras itu yang pertama, tapi sama-sama tidak nyaman. Jadi anak akan merasa ya punya yang salah. Jadi kecil kepercayaan dirinya akan hilang karena merasa semua kesalahan guru tadi ditumpahkan kepadanya. Ngomongnya lembut. Mungkin kita atau saya juga seperti itu. Kalau kamu cak ini mana nanti saya dipanggil kepala sekolah atau yang lain. Pokoknya dia membuat orang lain merasa bersalah, atau siswa, dalam hal ini siswa merasa bersalah. Yang ketiga, teman ini kalau simpulannya bahwa kita itu dekat dengan anak, tetapi ada hal yang tidak baik yang bisa ditimbulkan. Apa itu? Nanti kita bahas yang dalam video ini. Yang keempat, pemantau. Ini yang sudah kesekian kali kamu udah masuk, ya. Ini sudah berkali-kali kamu tidak mengerjakan PR, langsung dimarahi. Ya, tetap 1-4 ini saya yakin kita semua guru pernah melaksanakannya. Ya, Bu, benar ya? Iya. Hukum, membuat rasa bersalah, pasti saya sering menyadari itu. Terus yang kelima yaitu manajer. Nah ini kalau dalam modul ini bahwa posisi manajer inilah yang paling baik. Bagaimana posisi manajer yang paling baik? Nah, saya akan tayangkan. Ya Bu, ada perusahaan berarti Bu ya manajernya. Iya, perusahaannya sekolah. Nah ini saya buat. Ibu dan Bapak Guru yang fungsi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Bahkan oleh Diane Dawson adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Itu hukum. Ini semuanya hukum. Siapa ini? Siapa? Sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Siapa lalu siapa? Kalau sekali ya kamu jadi anak, Saya. dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Anak datang telat di mana-mana. Biasanya Nggak tahu berbicara pokoknya dengan pilih nada lapangan basket. menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu
dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini membuat merasa bersalah. Bedanya Bu. Kalau tadi, Oi, ketemu ibu ini lagi. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ini siapa Bu ini Bu? Kamu sering lagi susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Bukan ya, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu jangan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini yang ketiga, teman. Lima episode nih, narik semua. Saya terus panggil. Wah, sejak terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Siapa ini Bu? Habis. Iya. Ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Ya oh iya Bapak sih itu ya. Ya. Baca lagi ya. Kan kita Biar gak ini. terlambat lagi. Bikin senang ibu. Nah, Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. ayo ekspresinya Bu. Memang Bapak lebih senang dia. Kamu ini ada-ada saja. Ya, senang dia. Jadi Dalam boleh jadi kisah marah. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, Iya. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bisa. Anu ya, terhubung ya maksudnya ininya relate dengan kita di sekolah gitu ya. Nah, ini yang keempat, pemantau. Nah, oke. Sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini yang terakhir, manajer punya perusahaan mungkin ya. Nah, Naren, marah lagi Naren Bu. Kalau yang ini tak marah Bu. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Jadi diserahkan ke siswa. Kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi diserahkan ke siswa. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, Bu, jadi kalau 5 posisi kontrol tadi, yang paling bagus adalah apa, Bu? Bu? Manajer. Jadi diserahkan kepada siswa dan dicari solusi agar tidak terulang. Tidak perlu marah-marah, tapi ada solusi yang akan dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang. Jadi kalau di posisi kontrol kita sebagai guru itu pernah enggak Bu melakukan lima-limanya nih Bu? Manalah yang belum kira-kira? Dari manajer belum ya? Kalau penghukum mungkin kita sering melakukannya, membuat rasa bersalah teman pemantau. Iya. Jadi kalau misalnya dari video tadi tentang posisi kontrol manusia yang ada yang bisa kita ambil, ya bisa kita terapkan sedikit, coba kita terapkan. Kuncinya adalah di keyakinan kelas. Jadi sebelum belajar, sebelum semester baru masuk, memang seharusnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak sudah sadar, sudah tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini maksudnya dalam penyelesaian masalah. Jadi ada
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi saya contohkan saja karena ini, misalnya seperti yang tadi menstabilkan identitas, ya telat ya misalnya, ya tidak apa-apa. Atau misalnya anak itu nyontek, kita panggil. Kenapa? Yang pertama kita tanya dulu masalah dia nyontek, apa benar kamu nyontek? Ya kenapa? Alasannya ya. Terus kita menguatkan, ya setiap orang memang pernah salah, bapak ibu juga pernah salah. Menstabil itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang menstabilkan tadi kita tanya dulu kenapa, alasannya. Nah, setidaknya kita memvalidasi bahwa semua orang pernah salah. Jadi tidak hanya dia sendiri. Jadi menstabilkan memvalidasi tindakan yang salah. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa semua itu terjadi. Terus keyakinan setelah seperti apa yang telah kita sepakati. Jadi kembali lagi ke keyakinan dalam segitiga restitusi tadi. Jadi anak itu melanggar, kita panggil, apa yang sudah dilakukan, ya kita kuatkan dari kelakuannya agar tidak terulang kembali. Setelah itu keyakinan, kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari kapan kita akan memulai kegiatan ini atau keyakinan yang bagus ini? Nah itu. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan bahwa 1.4 itu adalah terakhir di modul 1, yang satu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan di awal di video bahwa kita ibarat seorang petani. Kita hanya misalnya mau menanam jagung, maka kita yang akan kita lakukan adalah menyiapkan lahannya, menanam tanamannya, memupuk, menghilangkan hama. Tidak bisa kita membuat jagung tersebut berubah menjadi tanaman yang lain. Nah itu. Jadi maksudnya setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing. Apa yang ada, kekuatan apa yang ada di dalam diri. Jadi anak tidak terlahir kertas kosong, tetapi anak terlahir dengan kertas yang sudah terisi tamu namun masih samar. Jadi kita sebagai guru harus menebalkan goresan-goresan yang masih tipis tersebut yang baik. Ya, tidak seperti kertas kosong, Bu. Tapi kertas yang sudah terisi tetapi belum jelas, hanya masih samar. Jadi bukan salah ya. Maksudnya pengalaman saya selama ini bahwa kertas itu pokoknya tidak kita nanti buat seperti apa anak itu. Nah kita tulis seperti apa, ternyata kurang tepat bahwa anak itu sudah punya kodrat masing-masing. Beratnya gitu. Tugas kita sebagai guru menemukan kodrat anak yang cuma 31 di kelas. Itu nanti sedikit demi sedikit lah kita belajar dulu ini kan, nanti kita mungkin ada yang bisa kita ambil. Terus ini selanjutnya menilai guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Perannya ini bisa dibaca. Revisi guru penggerak menyusun pernyataan prakarsa menggunakan pendekatan inquiry, dan nanti ini yang akan dibuat untuk merevisi sekolah. Yang terakhir budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Jadi selanjutnya kesimpulannya ini bisa dibaca. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, apa itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Perlu juga mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan langkah segitiga restitusi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah kasus. Perlu kerjasama. Jadi kuncinya itu perlu kerjasama dari semua warga sekolah, guru, murid, orang tua, kepala sekolah, komite sekolah. Seorang kepala sekolah yang baik maka akan bekerja sama dengan semua gurunya dan seluruh warga sekolah. Seorang guru yang baik juga akan selalu bekerja sama dalam rangka mewujudkan pendidikan yang memang diinginkan atau sesuai dengan visi yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu contoh penerapan budaya positif.
Nah ini di sekolah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah ini sudah di ini ya, menjaga kebersihan. Tiap pagi kita selalu menjaga kebersihan. Nah di depan kelas, di halaman. Nah itu. Yang kedua, nah ini belum masuk. Melaksanakan piket kelas setiap pagi Bu ya. Ada ya, itu kebiasaan budaya positif, budaya yang baik yang bisa di nah ini juga belum masuk itu. Pembacaan surat Yasin, Bu saya setiap Jumat kita selalu doa bersama setiap hari Jumat. Itu termasuk budaya positif. Ada. Ini lupa di ini tadi. Terus kalau di kelas saya Bu, karena kelas 6 itu hubungannya dengan nanti masuk SMP, jadi saya siapkan untuk selalu membaca juz amma setiap pagi. Karena nantinya takutnya ketika ke SMP ada tes tentang ini tidak bisa anak-anak. Jadi saya terapkan di kelas 6 saya dan Pak Rusdi juga sepertinya sudah, ya Bu sudah ya. Jadi ada yang membaca juz amma setiap pagi. Jadi kelas 3 mulai. Jadi itu dipersiapkan karena kalau kebiasaan maka anak-anak itu akan cepat hafal. Awalnya tidak hafal maka akan jadi hafal. Berdoa sebelum mulai dan mengakhiri pelajaran tentu setiap kita membuat itu. Nah, terus membuat keyakinan kelas bersama siswa. Nah ini adalah tempelan yang sudah dibuat oleh siswa. Ini apa-apa saja, nah nanti disimpulkan oleh kita karena sifatnya kita mengajak anak itu untuk bisa ikut membuat peraturan yang mereka inginkan. Nah ini keyakinan kelasnya. Ini dari yang dibuat oleh anak-anak. Jadi nanti ketika ada anak yang tidak bisa tidak tertib, maka bisa kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang mereka ini sudah saya lakukan ya. Yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Ini skenarionya bahwa si anak mencontek ketika ulangan kemarin. Maka yang saya lakukan adalah menanya apa ini video cuma belum bisa di play. Ini skenarionya seperti itu. Jadi anak-anak si ini mencontek dengan kawannya. Nah saya melakukan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi yang saya hubungkan dengan ini. Keyakinan kelas yang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Anak, kamu melanggar kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang kamu langgar? Jujur Pak di dalam perkataan. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Depan saya akan belajar Pak biar tidak terulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi penerapan segitiga restitusi. Jadi itu saja Bapak Ibu pemaparan materi aksi nyata budaya positif 1.4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang baik. Saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ini. Dan sebelum saya rasa saya cukup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu, saya kasih waktu untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh. Siapapun boleh, silakan. Silakan Bu, yang mau bertanya 1 atau 2 silakan nanya. Ya, silakan Pak Posi. Saya mau bertanya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi, guru olahraga. Saya mau ingin bertanya, kan masalah guru olahraga ini kan di lapangan. Jadi sebelum itu belajar olahraga, itu anak-anak ini ribut mau olahraga. Sebelum saya kasih pelajaran, saya ini baru sampai umpama dari sekolahan, anak-anak sudah berteriak mau olahraga. Jadi saya nanti jawab, nanti nak sabar,
Bapak baru sampai. Nah yang saya tanyakan, anak-anak ini ribut terus mau olahraga. Satu. Keduanya, anak ini belum kita suruh pemanasan lari, lantas berkesalahan lari itu lari kelas, bergocok, kadang-kadang nggak bisa diatur. Nah solusi saya ini mau minta tolong bagaimana cara untuk mengatasi anak-anak ribut ini, mengatasi itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Jadi pertanyaannya, Pak Fauzi datang, tapi anak-anak ribut nak minta olahraga. Benar Pak Fauzi? Iya benar. Jadi bagaimana solusinya? Ada solusi yang bisa kita ambil mungkin ya Pak Fauzi. Ya tentu jadi memang kita sebagai guru Pak Fauzi, mohon maaf kita sebagai guru memang sangat berat tuntutannya Pak Fauzi, apalagi Pak Fauzi di lapangan ya. Anak itu sangat senang Pak Fauzi di lapangan. Pelajaran olahraga adalah pelajaran yang sangat ditunggu dan dirindukan. Jadi kehadiran Pak Fauzi itu sangat dirindukan oleh anak-anak Pak Fauzi. Alhamdulillah itu Pak Fauzi, jarang-jarang kita nih guru dirindukan oleh anak. Kadang malah Pak Fauzi datang tidak boleh. Seperti itu Pak Fauzi. Jadi hal-hal seperti itu Pak Fauzi. Mungkin kalau solusinya apa ya? Jadi karena kita Pak Fauzi, karena kita dirindukan, jadi kita harus menyiapkan hal lebih. Karena kita dirindukan. Kalau saya misalnya saya tidak dirindukan, ya datang anak ya biasa baik Pak Fauzi. Saya tidak bawa apa-apa juga biasa baik. Tapi kalau Pak Fauzi itu datang sangat dirindukan. Jadi solusinya adalah memang membuat, kalau saya hubungkan dengan seperti ini, membuat kesepakatan awal dahulu Pak Fauzi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang lain kesepakatannya. Ya, misalnya ketika di lapangan harus bagaimana, itu dibuat kesepakatan Pak Fauzi. Jadi jangan setiap hari anak melakukan keinginan mereka. Jadi jangan seperti itu. Harus ada jadwal yang bisa dibuat oleh Pak Fauzi yang bisa diikuti oleh anak. Jadwal itu misalnya minggu ini kita akan melaksanakan olahraga ini. Minggu ini akan, jadi terstruktur dan nanti bisa dibuat kesepakatan dengan anak-anak Pak Fauzi. Jadi tidak ada ketika datang langsung dikerumuni. Memang resiko guru yang dirindukan seperti itu Pak Fauzi. Tak datang ditunggu. Nak datang jam 9 ditunggu juga Pak. Iya. Itu. Tapi mereka sangat berharap Pak Fauzi. Jadi ketika anak sangat berharap, ada kesalahan sedikit mereka akan sangat kecewa Pak Fauzi. Itu memang resiko. Kalau saya seperti guru kelas itu mungkin ada anak-anak yang tidak mengharapkan mungkin. Jadi ketika saya datang ya biasa ya anak. Kalau saya tidak datang, alhamdulillah. Tapi kalau Pak Fauzi datang, itu anak-anak pasti sangat senang. Tidak datang kecewa Pak. Nah, benar tak Bapak Ibu? Benar ya. Jadi memang pelajaran Pak Fauzi memang sangat ini. Jadi Pak Fauzi solusinya bisa membuat kesepakatan dengan anak. Minggu ini kita belajar ini. Sebelum itu kita harus belajar pemanasan. Kalau tidak pemanasan, apa yang harus dilakukan? Misalnya seperti tadi di video kan, tidak usah melok dulu, harus kita sudah olahraga, tapi anak-anak harus pemanasan dulu yang tidak melok pemanasan. Karena pemanasan harus serius. Yang tidak serius maka suruh ulang Pak Fauzi, karena hubungannya dengan otot gitu Pak Fauzi ya. Pak Fauzi lebih paham kan kalau tiba-tiba otot langsung kram bisa ya. Jadi itulah Pak Fauzi, mungkin solusinya seperti itu. Kira-kira gimana Pak Fauzi? Cukup ya. Terima kasih. Ada lagi Bu? Sudah cukup ya. Nanti segala hal yang terjadi di sekolah ya kita diskusikan secara bersama-sama. Untuk saya yakin Bapak Ibu juga lebih paham. Saya hanya melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan nilainya dan bisa dilaksanakan oleh kita hal-hal yang baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf sekali lagi, dan jadi sudah saya tutup ya, salam ya. Sudah saya tutup. Terima kasih sekali lagi.